Andy Irawan? Andy? Andy Irawan? Halo? Iya Pak. Ya, Tadi gagal masuk ya? gagal masuk Pak. Ya tadi mau itu mau di admitkan malah Hmm. langsung hilang Oh. notifikasinya. Jadi ketika pertama kali waktu kuliah online kita kan nggak ada tambahkan-tambahkan. Ketika udah Ya. diupdate dia minta ditambahkan, jadi agak ribet gitu. Hmm. Mesti kita inputkan. Jadi ketika kita bahas gini presentasiin ada orang masuk ya nggak langsung denger gitu. Jadi langsung tertahan dulu dia. Ini baru masuk 5 orang nih dari kelas A2. Kawan-kawan yang lain kenapa nggak baik masuk nih di A1? Tadi cuma ada 17 kalau nggak salah. Gimana Pona? Payah sinyal kerasa. Payah sinyal. Wah bisa jadi punya sinyal. Udah bang bilang kok sama orang nih kalau misalnya nggak masuk bisa masuk ke kelas lain. Jangan sampai alfa gitu. Sayang kalian. Ya Bang. Ini masih baru ND, berarti tinggal 7. Abang Pak. Baru 5 orang dari A2 nih. Nabila? Halo Nabila? Hah? Kenapa belum masuk nih yang kelas A2 apa masih ada MK? Masih belum selesai. Apa? Oh, berarti belum selesai MK lain ya? Masih ada jalan MK yang lain? Kita tunggu sebentar ya biar jangan apa namanya? Ketinggalan baik alih. Walaupun ketinggalan tuh bisa dilihat di YouTube, cuman sayang gitu. Karena nanti hari ini kita ada kuis. Ini pertemuan keberapa? Yang sama Pak Ham 2, sama Abang 2, kemudian online baru 3, 7. Nah, ini pertemuan ke-7 nih. 7 Bang. 7, besok minggu depan 8. Ya. Jadi ini kita kuis belum? Tugas sudah. Dah. Hmm. Jadi hari ini kita kuis untuk nambah-nambah nilai yang belum atau yang kurang. Kemudian insya Allah nanti malam Bang kasih soal untuk midterm. Jadi nanti pertemuan ke midterm kita kasih soal sekarang, kalian kirim pas di hari midtermnya. Jadi masih ada waktu 7 hari gitu. Kalau misalnya nanti Bang kirim sekarang, kirim besok pas di minggu depannya, nanti kalian nggak siap ngerjain gitu. Jadi kan karena tugasnya kan agak panjang gitu, jadi kita kasih waktu di sekarang, dikumpulnya pas hari midterm. Jadi nanti di hari midterm kita adakan lagi kuis lagi untuk nilai-nilai yang kurang tuh. Jadi jangan sampai nanti dikira Bang Uli kok kasihnya sedikit kali, Pak Ham kasihnya sedikit kali, karena Bang rekap nilainya ke Pak Ham itu ya segitu cuman, jadi nggak mungkin Bang tambah-tambah kurangin gitu. Jadi beliau ada pertimbangan gitu, misalnya kayak Andy gitu, Andy nilainya kurang beberapa poin, Abang kasih terus, Ya Bang. Andy ini ada tugas ini, habis itu nilai diskusinya ini. Jadi ketika paham yang inputkan, oh ya beliau bisa pertimbangkan, oh ini dia anaknya rajin atau enggak. Kalau misalnya rajin mungkin dikasih nilai tambah gitu. Itu dia. Dia bang cuma ngasih pertimbangan aja. Si Polan ini nilainya, ini tugas-tugasnya. Tuh. Untuk yang lain, apakah sudah membuat tugas? Nah nih, siapa yang udah buat Belum. YouTube? Video YouTube? Belum Saya Bang, masih. belum dia upload ke YouTube bang. Oh ini udah siap, belum dapat video udah siap. Masih halaman 2 baru siap bang, yang halaman 3 belum siap bang. Oh, oke oke. Yang
Itu Bang tunggu sampai jam 11 malam ya. Ingat, Wow, nggak dikasih tambahan bang. Abang udah kasih waktu panjang sekali, lebih daripada 2 minggu. Udah Bang bilang jauh-jauh hari. Jadi itu untuk mengantisipasi keterlambatan, mengantisipasi jaringan rusak, terserah lah, pokoknya mengantisipasi lah, jangan sampai kalian tuh nggak ngumpul tugas atau telat. Kalau misalnya kenyataannya berkata lain, abang bilang apa gitu? Paling nanti untuk keterlambatan, bang kasih dispensasi 1 jam tanpa ada pengurangan nilai. Jadi paling lambat jam 11 tambah 1 jam, jam 12 malam. Itu paling lambat, itu tanpa ada pengurangan nilai. Ketika itu nilai berkurang. Itu dia. Jadi kalian buat, karena bang bilang udah jauh hari ya. Ini baru ada 8 orang dari kelas A2. Masih nanggung nih, kita mulai nih, masih sedikit. Kelas A2 itu kurang lebih ada 39 orang. 39 orang loh A2. Ini baru ada 8 orang. Sayang kalau misalnya nggak datang, misalnya nggak masuk. Oke, kita sambil menunggu, kita review sebentar untuk materi kemarin. Nah, ini dia. Jadi di lembar pertama kita membahas tentang bagaimana cara menentukan mutu beton dan mutu baja tulangan, kemudian tebal selimut dan spesifikasi mutu baja tulangan. Nah, di sini ada ingin bertanya tentang 4 materi ini? Sebelum bertanya, ingat yang bertanya kemungkinan dapat poin. Bang kasih waktu 1 menit. Ada yang bertanya tentang 4 poin ini? Mutu beton, baja tulangan, tebal selimut, dan spesifikasi mutu baja. Yang ingin berbicara silakan buka mic-nya. Oke, waktunya habis. Allah. Ada yang mau bertanya? Ya, silakan bertanya kalau misalnya mau bertanya. Sudah bilang cuma 1 menit, ya? Itu yang kan ada di apa? Yang tebal selimut beton itu kan? Ya. Di nomor 3-nya kan ada beton yang tidak berhubung dengan cuaca atau berhubung dengan tanah. Itu maksudnya kemana bang? Yang beton kayak gitu. Oh, yang nomor 3 ini beton yang tidak berhubungan dengan cuaca atau berhubungan dengan tanah. Iya. Oke. Ini atas nama Junior. Iya bang. Oke, sebentar. Bentar ya. Junior. Oke, nomor 22. Sekarang bagian ketiga. Pertemuan ketiga online kan? Iya bang. Iya. Junior. Oke, 1 poin untuk Junior. Jadi bang jawab. Nah, dia nih. Ya, jadi maksud daripada beton yang tidak berhubungan dengan cuaca atau berhubungan dengan tanah pada tabel 3 tentang tebal selimut beton sesuai SNI 2847 tahun 2013 pasal 7.7, maksudnya itu adalah spesifikasi menentukan tebal daripada suatu pelindung beton atau disebut juga selimut beton. Itu dia. Bang, maksud daripada tidak berhubungan dengan cuaca itu apa?
Jadi dia betonnya ini atau elemen strukturnya ini bisa berupa balok, kolom, plat, itu nggak terkena panas daripada matahari. Itu. Biasanya kan kalau misalnya contoh daripada betonnya kena panas itu kita bilang kolom pinggir, balok pinggir yang kena hujan, yang kena panas gitu. Jadi balok-balok yang seperti itu nggak termasuk pada spesifikasi ketiga itu dia. Sedangkan beton yang berhubungan dengan tanah, contohnya beton yang berhubungan dengan tanah itu pondasi, balok slop, kolom pedestal, base plate untuk basement, itu dia, itu berhubungan dengan tanah. Jadi seperti itu maksudnya tadi. Jadi kalau misalnya balok slop, nah untuk balok slop dia masuk kepada item lainnya. Dia tidak, maaf, ini beton yang tidak berhubungan dengan cuaca atau berhubungan dengan tanah. Jadi dia, maaf bang ulangin, jadi poin ketiga itu maksud daripada tidak berhubungan dengan tanah adalah dia tidak terkena daripada efek daripada lingkungan tanah. Jadi kalau bang bilang tadi yang kena tanah itu Bang. Kayak ring balok gitu ya? Ya, ring balok, betul. Jadi ring balok yang di interior ya, ring balok di ruang tamu, ring balok di ruang keluarga, itu dia nggak kena panas, itu dia, nggak kena cuaca. Kemudian untuk balok lantai 2 itu di dalam ruangan itu kan nggak kena panas dan cuaca. Jadi itu biasanya tebalnya itu lebih tipis, tuh kayak plat interior itu bisa kita pakai tulangannya 20 mm, itu dia, plus minusnya 10. Jadi kalau misalnya kita bilang bang tebal selimut untuk plat lantai 2 itu berapa, itu minimumnya kita pakai 20 plus minusnya 30, jadi tambah 10, 20 tambah 10, itu dia. Jadi itu untuk poin pertanyaan daripada junior. Sekarang masuk kepada review pembelajaran kita hari ini. Di sini ada yang sudah mengerti tentang cara menentukan mutu beton. Nah, ini dapat poin nih. Yang bisa jawab pertanyaan abang bisa dapat poin. Ya, ada yang sudah mengerti cara menentukan mutu beton. Silakan, siapa aja boleh. Ini untuk nambah poin kuis tugas kalian. Perbandingan sih bang. Bang butuh contoh. Oke, ini siapa yang jawab nih? Siapa yang mau jawab? Silakan. Mutu beton. Ya. Ada yang lihat video tutorial abang cara menentukan mutu beton untuk versi bimbel di YouTube? Karena itu berhubungan dengan materi ini, jadi bang buat juga materi bimbel abang. Jadi itu berbeda, gitu, berbeda dengan yang punya tugas kalian. Jadi speknya tuh bang pisahin. Itu dia. Yang spesifikasi bang? Ya, spesifikasi benar. Oh, yang beton struktur pasal 1.1 itu. Ya, bisa dijelasin? Atau yang apa bang? Bisa dijelasin? Ayo, yang Kalau pada beton struktur pasal 1.1 FC lebih besar 17 lebih besar dari 17 MPa. ya, sebentar nih, Ismi. Ini Ismi Pak Junior nih. Ya. Ismi. Oh, Ismi. Jadi Ismi mau jawab, tapi bang kasih persyaratan. Ya. Ya, kalau bisa jawab dapat nilai poin 2 karena ini panjang. Jadi ini ada contoh soal. Jadi ada sebuah gedung, kita bilang nih ruko 3 tingkat 2 pintu. Jadi memanjang ke belakang nih. Ini ke belakang. Nah, jadi ruko 2 tingkat 2 pintu. 3 tingkat 2 pintu. Ismi tinggal di mana? Di Langkat. Oh, Langkat. Jadi ruko ini kita dibangun di Langkat. Nah, pertanyaannya, ketika Ismi ditanya oleh atas Ismi, kira-kira seperti pertanyaannya. Ismi, tolong tentukan mutu beton yang akan kita gunakan untuk membangun ruko ini. Ulangin. Ismi, tolong tentukan mutu beton yang kita gunain
untuk ruko ini. Tuh. Jadi di sini tadi Abang bahas di kelas A1 nilai mutu betonnya 25 MPa. Nah, untuk jawabannya itu terserah. Yang penting logika dalam penentuannya itu tepat. Itu yang Bang nilai, logika penentuannya, bukan nilai hasil akhir. Jadi proses. Silakan jawab. Ini Bang zoom berdasarkan tabel 1. Bisa jawab dapat 2 poin. Ingat 1 poin itu bernilai 20. Silakan. Kalau nggak bisa jawab nggak apa-apa. Gimana? Ayo Ismi. Pendekat. Berdasarkan pendekatan nggak bang? Berdasarkan jangan berdekatan, berdasarkan tabel dulu. Berdasarkan tabel. Nggak ngerti bang. Ngerti. Oke, mau ada yang mau jawab berdasarkan pendekatan? Ya, atau menyerah? Kalau menyebutkan sih bang bisa, di sini ada. Cuma kalau untuk menjelaskan, Aduh, kalau menyebutkan mah gampang deh. iya itulah bang. Ya oke lah. Oke gitu. Kalau gitu nggak jadi. Sekarang kita lanjutkan. Jadi pembahasan kita hari ini. Jadi Bang pengennya gini. Kalian emang tugasnya adalah menggambar. Tapi yang jadi pertanyaannya, apakah kalian mengerti tentang apa yang kalian gambar? Karena itu poin penting. Karena ketika orang bertanya, janganlah orang kawan kalian bertanya, Ismi udah menggambar? Udah. Kau ngerti apa yang kau gambar Mi? Dibilang kawan Ismi, enggak. Itu sayang kali gitu. Tuh, jadi kalau bisa apa yang kita gambar itu enggaklah sempurna, tapi setidaknya kita mengerti gitu. Oh maksudnya seperti ini. Tuh. Karena aku pernah bilang bahwasanya ketika kita bilang di sini, Bang, tugas ini maksudnya apa gitu. Jadi tugas ini dia sederhana sebenarnya, cuman menggambarkan spesifikasi, namun efeknya cukup luas gitu. Kalian bisa ini menentukan mutu beton untuk rumah kalian, untuk ruko yang kalian di daerah kalian, untuk perkantoran, untuk rumah sakit, untuk sekolah, macam-macam lah gitu. Terus manfaat ke kalian itu apa? Kalian tuh lebih tepat dalam menganalisis. Waktu dalam proses tuh lebih cepat. Nggak banyak kali bertele-tele, nggak banyak kali kesalahan. Karena kalau misalnya kalian salah itu nggak enak gitu. Pasti itu, aduh salah lagi. Itu pasti banyak kali ceritanya gitu. Yang waktu terbuang lah, yang ini yang itulah, yang nggak bisa inilah, tuh. Jadi banyak gitu yang harus dipikirkan. Itu yang lain. Maka daripada itu ketika kalian bisa menjelaskan ini dengan tepat dan kronologinya atau analoginya itu bagus, kalian tuh punya nilai plus sendiri gitu, tanpa ada orang bilang atau tanpa ada dilabelin, oh kalian tuh mampu, tapi dari jiwa kalian sendiri pribadi kalian, oh aku bisa nih, aku sanggup gitu kan ya. Sekarang kita lanjut bahas soal. Jadi ini dia. Jadi ada sebuah ruko, Bang ulangin pertanyaannya, ada sebuah ruko yang dibangun di daerah Bang, di Langsa, dengan jumlah ruko ada 2 pintu, jumlah tingkat 3, lebar depan itu ada 4 meter, sedangkan lebar panjang ke belakang itu 20 meter gitu. Jadi setiap satu space ini itu 4 meter, jadi 4 kali 5 space ada 20. Di sini depannya 4 kali 2 8. Jadi ukuran ruko ini lebar depan 8, panjang ke belakang 20. Kemudian tinggi antar lantainya adalah 4. Jadi tinggi total adalah 12 meter. Kemudian pertanyaannya, Bang tolong tentuin mutu beton yang cocok untuk ruko ini. Nah sekarang ini penjelasannya. Ismi dengar, Ismi dan yang lain-lainnya dengar. Anugrah Maulana dengar. Anugrah, oke. Dengar bang. Sekarang perhatikan. Spesifikasi bangunan atau spesifikasi penggunaan beton untuk ruko yang direncanakan sebanyak 3 tingkat, 3 lantai. Direncanakan untuk menahan di atas itu kita bilang penghunian rumah, sedangkan di bawah adalah toko.
sehingga penggunaannya itu bisa digolongkan kepada beton struktural. Maka untuk pasal 1.1 dengan spesifikasi beton struktural, mutu beton minimum 17 MPa, mutu beton yang kita gunain atau yang kita aplikasikan adalah sebesar 20 MPa. Tuh. Nah, untuk pertanyaan, misalnya kalian nanya, Bang, ini kenapa kita pakai 20 MPa? Jadi di sini kita pakai 20 MPa itu boleh-boleh saja. Satu, boleh-boleh saja. Kedua, itu berdasarkan engineering judgment atau pendapat daripada teknisinya. Itu dia. Lanjut, Bang, boleh nggak kita pakai 17 MPa? Boleh, silakan. Namun ingat, mutu beton yang kita rencanakan pada tahap perencanaan bukanlah mutu beton akhir, dan itu bisa berubah sesuai dengan respon struktur atau perilaku struktur. Yang kedua, ruko yang kita buat di sini bukanlah ruko yang direncanakan untuk tahan terhadap sulfat. Kenapa? Di Langsa daerahnya adalah iklimnya panas. Jadi untuk berhubungan dengan iklim yang sering hujan, kemudian yang kena kadar asam, itu nggak ada. Maka mutu beton yang kita gunain, kalau berdasarkan pasal 4.3.2, kita boleh menggunakan 17 MPa dengan mutu sulfat yang rendah. Namun di sini untuk menyeragamkan dengan yang pertama, Bang gunain 20. Selanjutnya, mutu beton kita direncanakan dapat tercapai pada umur 28 hari. Gitu. Maka berdasarkan pasal 5.1, mutu beton minimum itu adalah 17 MPa. Nah, ketika kita ingin buat di gedung kita, itu kita bisa boleh pakai di sini 19 MPa. Tuh. 19 MPa. Jadi kita punya cadangan 2 MPa. Selanjutnya untuk umur beton berdasarkan pasal 19.3.1, mutu beton itu harus besar daripada 21 MPa. Nah, ketika kita bilang bicara 21 MPa, di sini itu kita boleh menggunakan atau menaikkan mutu betonnya. Misalnya kita naikin 3 nih, jadi 24 MPa. Gitu. Boleh, itu nggak ada masalah gitu. Karena kan ini dalam perencanaan. Tuh. Selanjutnya, Bang, kita buat ruko, kemudian masuk tergolong ke dalam sistem rangka pemikroman khusus. Jadi SRPK nih, SRPMK adalah sistem rangka pemikul momen khusus, di mana strukturnya itu terdiri dari apa? Balok, kolom, dan plat. Udah jadi lah. Jadi cuman rangka-rangka doang gitu. Saya lihat. Selanjutnya, berdasarkan pasal 21.1.4.2, mutu beton yang kita gunain itu minimum harus lebih besar daripada 21 MPa. Maka daripada itu kita naikkan menjadi 25 MPa atau jadi 30 MPa. Tuh. Ini dia. Jadi ketika kita bicara di sini, Bang terlalu banyak penggenapannya, memang. Gitu. Ini belum ada pendekatan dalam penentuan mutu beton, itu juga bisa bergantung berdasarkan pengalaman engineer-nya dalam merencanakan. Itu. Oh, dia sering pakai mutu beton 21 MPa atau 22 MPa, itu nggak memenuhi syarat ketika kita bicara gedungnya sederhana untuk ruko. Tuh. Jadi dia memenuhi syaratnya sekian MPa, silakan, nggak ada masalah. Karena pengalaman kalau menunjukkan itu yang benar, itu silakan, itu boleh. Tapi kalau misalnya pengalaman yang nggak benar, itu jangan dibiasakan. Itu dia. Selanjutnya untuk spek kelima, berdasarkan sistem rangka pemikul momen dengan jenis beton adalah beton ringan. Di sini kita nggak menggunakan beton ringan karena kita menggunakan beton normal. Gitu. Maka daripada itu, untuk spek kelima kita abaikan. Nah, sekarang kita rangkum nih. Jadi mutu beton yang kita gunain berdasarkan 5 spesifikasi di SNI 2847 tahun 2013 adalah sebesar 30 MPa. Jadi kalau kalian ingin bicara, silahkan kalian buka mic-nya. Itu dia. Jadi seperti ini cara dalam menentukan mutu beton menggunakan tabel 1. Selanjutnya, Bang, gimana lagi cara untuk menentukan berdasarkan 7 aspek pendekatan?
Jadi gini dia. Jadi 7 aspek tadi itu ada berdasarkan lokasi sampai dengan terhadap tahan gempa. Sekarang kita bahas nih berdasarkan 7 aspek tersebut. Pertama berdasarkan lokasi geografis. Tuh. Abang tinggal di Langsa, Langsa itu ada dataran rendah. Itu dataran rendah. Maka di sini untuk mutu beton Abang merujuk kepada pasal 2. Spesifikasi kedua. Di mana spesifikasi kedua itu adalah tentang paparan sulfat. Di sini Langsa banyak cuaca itu iklimnya cenderung panas, geografisnya nggak lembab, maka Abang tetapin di sini mutunya adalah sebesar 20 MPa. Selanjutnya spesifikasi berdasarkan iklim daerah yang dibangun. Untuk konstruksi di Langsa karena iklimnya panas, nggak lembab, jadi untuk korosif beton itu lebih sedikit persentasenya, maka mutunya itu pakai 20 MPa. Selanjutnya untuk fungsi ruko, untuk berdasarkan fungsi karena kita gunain ruko adalah termasuk bagian daripada aktivitas penggunaan berupa ruangan untuk toko dan rumah di lantai 2 dan lantai 3. Lantai pertama untuk ruko, untuk tokonya. Maka mutu yang Bang pakai di sini 20 MPa. Merujuk kepada pasal 4. Di sini 25 MPa. Merujuk kepada spesifikasi keempat SRMPK, di mana sistem rangka pengelolaan khusus menerapkan mutu minimumnya ada 21 MPa. Itu dia. Selanjutnya berdasarkan geometri struktur. Abang merujuk kepada pasal spesifikasi keempat, di mana struktur yang kita pakai di sini adalah strukturnya rata berbentuk beraturan dan lurus-lurus gitu, nggak ada yang diagonal, nggak ada yang lengkung. Selanjutnya mutu yang direncanain karena minimumnya 21, kita gunain di sini 25 MPa. Kemudian kita masuk kepada berdasarkan aspek tahan sulfat, yang mana merujuk langsung kepada spek kedua. Maaf, saya tulis spek kedua. Mutu yang kita gunain karena dia tidak ada direncanakan untuk tahan sulfat, maka kita pakai di sini 20 MPa. Selanjutnya berdasarkan untuk beban khusus, karena kita nggak menggunakan beban khusus, hanya untuk penghunian sederhana saja, di sini kita pakai tetap 20 MPa, 23 MPa. Maaf, saya ulangi, mutu yang kita pakai adalah 23 MPa. Gitu. Selanjutnya, untuk berdasarkan aspek tahan terhadap beban gempa yang merujuk kepada sistem rangka pengelolaan khusus, poin keempat, di mana untuk daerah Langsa kategori desain seismik atau lebih mudah dibilang adalah daerah rawan gempa, daerah yang paling sering rawan gempa. Di sini mutu yang memakai adalah sebesar 30 MPa. Jadi mutu yang kita rencanain untuk pada penggunaan adalah sebesar 30 MPa. Jadi seperti itulah kurang lebih cara dalam penentuan mutu beton. Tuh, jadi ini sama halnya seperti Bang membuat video contoh, cuman Bang jadikan sebagai tanya jawab di sini. Kalau misalnya kalian paham, itu kalian mendapatkan nilai plus untuk diri kalian sendiri. Gitu. Ada pertanyaan di sini? Halo? Bang, itu misalnya Oke, siapa nih sih nanya? daerah luar dulu. Siapa? Nabila? Silakan Nabila bertanya. Nggak ada yang bertanya nih? Luan-luanan. Oke, ini kita karena waktunya udah mau habis, tinggal tersisa 4 menit. Dah. Ini Bang ngasih ketentuan, kita akan melakukan diskusi. Diskusi tanya jawab. Sama seperti halnya kelas A1 yang tadi. Ketika kita ingin bertanya, ingin menjawab, maka kita buat
cara menjawabnya itu kita ketik nomor pertanyaan plus nama. Jadi contohnya pertanyaan pertama, 1 Aditya. Ya, ini nampak di kalian di apa? Di screen kalian? Halo? Yang Bang tulis di sini 1 Aditya dan nampak? Enggak bang. Enggak. Oke, enggak nampak ya? Oh, kalau nggak nampak, ya udah nggak apa-apa. Jadi kalian buka chat Zoom, buka chat Zoom, kemudian coba dari situ tulis nama atau tulis pesan. Karena kita akan melakukan tanya jawab cerdas cermat. Jadi kuis kita hari ini menggunakan sistem cerdas cermat. Siapa cepat dia dapat. Tuh. Namun kita akhiri dulu untuk pertemuan sesi pertama. Kita sambung kepada sesi kedua. Jadi nanti Bang kirim lagi kode Zoom-nya ke grup. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu sebentar lagi deh ya. Masih baru 12 orang. Tadi kalau nggak salah ada 21 orang, dikurangi 2 berarti 19. Lalu kok tunggu sekitar 7, kurang lebih dari 7 orang. Tunggu sebentar. Dan tadi ada pertanyaan, ada yang mau tanyain dengan materi yang tadi atau materi lainnya? Adik-adik, ada yang mau tanyain? Ingat, jika kalian pertanyaan bagus akan mendapatkan poin. Bang kasih waktu 1 menit sambil kita menunggu. Silakan bertanya. Yang tadi
mutu beton. Siapa yang mau bertanya nih? Saya Nabila. Oke, Nabila, silakan bertanya Nabila. Jadi kan yang tadi mutu beton kan kita harus tentuin MTA-nya bang. Hmm, Kalau misalnya kita tuh nggak ada pengalaman, nggak ada pengalaman terus? Halo, Nabila? Halo Nabila? Suaranya menghilang. Nabila? Ini udah cukup besar bang hidupin speaker nih. kan yang mutu beton tadi. Kenapa? Nah, jadi kan kalau misalnya kita mau tentuin kan kita belum ada pengalaman gitu kan, Benar. tentuin MPA-nya. Gimana sarannya? Ih, kayak mana ya? Oke, nggak apa-apa, itu pertanyaan bagus tuh. Ini 1 poin untuk Nabila. Sebentar bang jawab ya. Oke. Jadi, ketika bercerita tentang bang ini engineer-nya kurang pengalaman nih atau orang baru nih di analisa struktur. Kemudian dituntut sama atasannya untuk atau dituntut oleh pekerjaannya dalam menentukan mutu beton yang bagus nih bang. Nah, yang namanya engineer baru secara otomatis dia sudah melaksanakan sebuah proses untuk memastikan dia sudah sudah melalui proses adalah tanyakan lagi kepada kita apakah kita sudah pernah merancang gedung di tugas struktur gedung bangunan itu. Jadi nanti di semester 7 kalau nggak salah bang itu ada MK tentang perencanaan struktur bangunan itu dia. Jadi di MK itu akan belajar kita tentang simulasi bagaimana cara membuat sebuah perencanaan dari 0% sampai 100%. Nah disitulah pertanyaan pertama, apakah kita sudah melaksanakan MK tersebut dengan sebaik mungkin sehingga meresap ke dalam hati? Tidak kali. Jadi kalau belum maka kita wajib belajar ulang. Pertanyaan, bang kita ada pekerjaan, kalau kita nggak tahu maka tanyakan pada yang tahu. Tuh contohnya siapa? Tanya kawan-kawan atau tanya atasan atau tanya senior yang memang pengalaman udah sering gitu dia. Kemudian kalau nggak ada juga baru kita belajar, itu kan cara tercepat tadi, belajar ulang lagi dari awal. Jadi paksa kita menggunakan cara terlambat, buka lagi tuh bukunya, buka lagi SNI-nya, cek lagi pasalnya bagaimana gitu, buat contoh kasusnya. Maka cara salah satu pendekatannya menggunakan 7 aspek ini dek. Contoh menggunakan 7 aspek ini. Jadi kita menggunakan 7 aspek ini untuk pendekatannya. Sedangkan untuk memastikan berapa mutu daripada beton yang digunakan secara pasti, kita harus tahu perilakunya. Bagaimana kita cara mengetahui cara daripada perilaku struktur tersebut? Maka kita harus menggunakan analisis program. Itu bisa menggunakan etap, SAP, Midas, SAT Pro, tuh habis itu metric series, terserah lah pokoknya apapun tentang aplikasi struktur silakan gunain itu dia, sehingga kita tahu perilakunya. Oh sekian MPA yang bagus, oh sekian PA yang untuk ini, oh ini. Jadi kita tepat gitu. Jadi istilahnya nggak banyak kali coba-cobanya lah, walaupun kita terpaksa mencoba gitu karena kita juga nggak tahu. Seperti itu kurang lebih jawabannya Nabila. Bisa diterima? Nabila? Nabila? Orangnya mana nih? Nabila? Oh, mic-nya hilang. Kenapa mic-nya hilang Nabila? Jaringan ini. Oke. Sekarang kita lakukan kuis. Ini sudah ada 18 orang nih. Itu kurang lebih 15 orang. Tadi 20, tadi 19. Kita lanjutkan ke kuis. Jadi ini udah tahu cara jawabnya? Halo?
Halo adik-adik semua? Sudah tahu cara menjawab kuis Iya, ini? Bang. Sudah tahu cara menjawab kuis? Belum. Belum? Oke, silakan dibaca. Belum. Cara menjawabnya, kalian harus buka chat Zoom. Sebentar ya. Ini contohnya. Ya, ini dia. Jadi kalian harus buka itu chat Zoom group. Ini nampak. Jadi cara buka itu kalian pilih di more karena Bang menggunakan desktop. Bang pilih di sini more, kemudian Bang pilih chat. Gitu. Jadi kalian harus cari di chat Zoom. Jadi cara menjawabnya itu kalian ketikkan nomor soal dan nama kalian. Yang pertama kali muncul itu yang menjawab. Jika jawabannya benar, maka dia dapat poin. Jika salah, dia tidak dapat apapun. Nggak dikurangi, nggak ditambahin. Dan itu boleh dilemparkan ke yang lain di bagian nama kedua. Jadi pahami? Bang, Ya? itu yang apa? Yang Zoom group chat itu yang kan more. Habis itu Pilih chat. di chat. Chat. Sudah? Di partisipan nggak bang? Apa? Nomor, Bang. Kalau di HP di partisipan. Oh ya, partisipan ya? Oh, iya bang. Kenapa nggak pakai apa nih? HP? Bang pakai apa desktop komputer? Iya bang. Oke, sekarang kita mulai. Ingat ya, ini bukan dari mic, jadi bang yang dari mic abang nggak ambil. Untuk sementara perolehan poin itu Nabila 1 poin, kemudian Junior 1 poin. Junior tadi bertanya di awal, Junior bertanya di kedua tadi. Sekarang soalnya, perhatikan. Apa? Kecil kali tulisannya. Apa perintah untuk membuat garis lurus? Ya, silakan jawab. Oke. Siapa nih mau jawab nih? Silakan tulis nomor plus. Ini nomor soal 1 ya. Soal pertama. Ya, Andrian, silakan jawab Andrian. Untuk membuat garis lurus. Bang. Ya, kita mau gunakan apa Andrian? Suara putus. L enter. Oke, benar, 1 poin ke Andrian. Mudah. Sekarang lanjut. Yang kedua. Mana? Apa perintah untuk membuat garis lengkung tidak beraturan? Ya, silakan. Apa perintah untuk membuat garis lengkung tidak berat? Ya. Ini yang saya temukan dari web. Kalian gunakan Google untuk menjawabnya. Good job.
Aduh. Rusak kali ya. Ini kali bang. Aduh. Oke. Andrian, silakan jawab Andrian. Bisa ARC bang. Ars. Ars lengkungnya beraturan. Salah. Silakan yang lain. Ars mesti beraturan dia. Ayo, selain Ars ada lagi. Silakan. Kalau Andrian mau jawab, maka tulis lagi namanya. Atau kalau kawan yang lain jawab, silakan. Karena ini di bawah nama Andrian belum ada nama yang lain nih. Nggak ada. Kalau nggak ada hangus. 5. Oh, Anugrah. Silakan Anugrah. Revision Cloud bang. Apa? Revision Cloud. Revision Cloud. Singkatannya apa? Shortcutnya? Ref mungkin. Ref. Enggak. Jawabannya adalah SPL. Spin line. Oke. Pertanyaan kedua tidak ada. Lanjut. Pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Apa perintah untuk membuat persegi? Ya, silakan. Apa perintah untuk membuat persegi? Kemudian bang. Dio, silakan Dio. Dio bang. Ya, Dio. Duluan. Andrian bang duluan. Enggak, Dio duluan. Dio duluan bang. Dio, silakan Dio. Ya Allah. Lanjut Dio. Apa jawabannya Dio? Anugrah bang, Anugrah. Dio bang. Dio, silakan jawab Dio. Andrian Dio yang sini. pertama bang. Ya dicek Dio lah. yang pertama. Dio Shalung Azra. Silakan jawab. Iya bang. Apa jawabannya? Uang. Apa? Oh iya, video pertama. Dio, silakan jawab Dio. Ini abang lu kok mood bang? Hah? Siapa yang mood? Nggak ada abang mood nih. Oh ya maaf. Mute bukan mute. Aku Salah abang klik nih. Oke, Dio silakan jawab Dio. Iya bang Kalau duluan. untuk shortcutnya REC enter bang. Oke, benar. Kita cari nama Dio di sini. Mana ini nama Dio? Oke, 1 poin untuk Dio. Sekarang lanjut. Ingat, 1 poin ini bernilai 20. Jadi jumlah orang menjawab paling banyak adalah 5 poin. Gitu. Kita lanjutkan. Pertanyaan ke 4. Apa perintah untuk membuat lingkaran? Silakan. Oke, Dio, silakan Dio. Kalau untuk apanya circle, kalau untuk apanya C enter bang. Oke, benar. 1 poin lagi tuh Dio. Lanjut. Pertanyaan kelima. Apa fungsi dari dimension style? 1 aja boleh. Silakan jawab. Oke, Andrian Setiana. Oke, jadi fungsi dari apa tadi bang? Dimension style bang. Ya, dimension style.
Satu aja. Di situ kita bisa memodif ataupun membuat skala yang baru untuk menggambar. Oke, bener. 1 poin. Jadi kita di situ bisa memodif teks dan sebagainya. Bener jawabannya. Selamat. Kita lanjut ke pertanyaan ke-6 dan ke-6. Apa fungsi dari perintah SC? Ya, silakan. Oke, Andrian Setiana, silakan. Andrian? Kalau SC untuk menskalakan gambar, Bang. Ya, benar. 1 poin lagi untuk Andrian. Oke. Teman-teman yang lain silakan gerak cepat. Jangan sampai nanti ketinggalan. Sekarang udah masuk pertanyaan ke-7. Nah, yang ke-7. Berapakah salah tulisannya. Berapakah tebal selimut beton yang paling kecil di SNI? Ya. Berapakah tebal selimut beton yang paling kecil di SNI? Oke, Dio lagi. Silakan jawab Dio. 15, Bang. 15. Oh ya, kita cek ya. Milimeter. Kita cek. Enggak? Ya, ini dia. 10 mm enggak? Jawabannya ada 20 mm di bagian ketiga Milimeter. untuk tulangan D36. Oke, jawabannya salah. Pertanyaan hangus. Kita lanjut kepada pertanyaan ke-8. Oke, pertanyaan ke-8. Oke, masuk. Pertanyaan ke-8 adalah berapakah ini. Apa rumus dari menentukan panjang bengkokan besi bagel? Ya, silakan. Silakan jawab. Apa rumus dari menentukan panjang bengkokan besi bagel? Ya, Ismi. Ismi, silakan Ismi. Ismi, silakan jawab. Ismi? Ismi? Halo? Ismi? Ismi? Mana nih Ismi nih? Jaringan? Ismi? Halo?
Ismi? Suara yang ada nih? Ismi? 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 Orangnya mana nih? Loh, kok nggak ada orangnya? Halo Ismi? Kenapa nggak ada dijawab? Sinyal katanya ada di chat nih. Ada di chat. Oke, Ismi Oke, jawabannya salah. Abang nanya rumus, bukan nilai. Oke, silakan Dio. Rumusnya menggunakan shortcut ARC bang. Oke, jawabannya salah. Jelek. Abang nanya apa rumus untuk menentukan panjang bengkokan besi bagel, bukan daripada nilai akhir. Ingat rumus ya. Dan juga bukan cara menggambar. Ya bang. Oke, jawabannya itu adalah 6 daripada diameter besi. Itu dia rumusnya. Kita lihat di sini. Sebentar, Bang buka dulu. Lembar ke 2. Ini dia. Panjang bengkokan besi bagel ada 6 kali diameter besi atau 75 mm. 75 benar, tapi Bang tanya rumus, bukan nilai akhir. Oke? Jadi jawabannya tidak ada yang benar. Kita masuk ke pertanyaan ke-9. Bentar ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan ke-9. Berapa ukuran besi minimum bagel? Ya, silakan jawab. Yang 9. Berapakah ukuran besi minimum bagel? 15 kali 20 cm. Oke, yang di sini Andrian Setiana. Ingat ukuran besi ya, Andrian. Silakan jawab Andrian. 10 mm bang. Berapa? 10 mm. Oke, benar Andrian jawabannya. 10 mm. Ya, benar. Andrian di sini. Oke. Di Andrian sudah banyak ya poinnya, ada 4 poin. Sekarang masuk pertanyaan 10. 10. Apa perintah untuk mengcopy gambar
Silakan. Oke, Nabila, silakan jawab Nabila. TU Pro C. Bentar-bentar Bang cari dulu namanya Nabila. Sabar, jangan terlalu semangat, Dek. Nanti jadi gugup. Nah, ketemu nih namanya nih. TU Bang. Bentar ya. Bang cari nama dulu. Oke. Apa perintahnya, Dek? Jawabannya? CO enter Bang. Oke, bener. Poin lagi untuk Adek. Lanjut pertanyaan ke-11. Apa perintah untuk mengcopy objek dengan cara sistem cermin? Oke, silakan jawab. Mirror Bang, mirror. Oke, Anugrah, silakan jawab Anugrah. Ingat kita jawab menggunakan chat. Jadi tulis dulu nama kalian di chat, baru silakan jawab. Itu mirror Bang. Oke, benar. Kita cari sini nama Anugrah. Mana ini nama Anugrah ini? Oh, nggak ketemu. Anugrah Maulana, mana dia? Anugrah. Oke, itu poin ya Anugrah. Lanjut, kita sampai jam berapa nih, Dek? 11.40. 11.40. Oke, masih ada waktu. Ya Bang. Jadi yang belum ada nilai bisa dapat nilai. Nah, pertanyaan 12, apa fungsi dari pembengkokan besi bagel sebesar 135 derajat? Ya, silakan. Ingat ya, cara menjawab itu ketik nomor baru jawabannya, baru nama kalian. Silakan jawab. Yang nggak sesuai nggak dianggap. Ya. Oke, Andrian, silakan jawab Andrian. Jadi fungsinya itu Bang untuk mengaitkan ke itu besinya Bang. Kurang tepat. Yang lain? Oke. Supaya nggak lepas ya. Ya itu benar, cuman ada fungsi lain dia selain itu. Kurang tepat jawabannya. Ayo, teman-teman yang lain, silakan jawab. Ini pertanyaan ke-12. Tulis namanya, nomor, dan tulis nama kalian. Ayo yang lain, apa fungsi dari pembengkokan besi? Enggak, ini bukan nomor berapanya deh, tapi ini nomor soalnya. Ingat, ini nomor soal ya, bukan nomor berapanya. Nomor soalnya. Gitu. Oke, Zirhan Mangalel, silakan jawab. Fungsinya dikombinasi antar keduanya, ketentuan pada milimeter dia. Bukan. Untuk konstruksi berat Bang ya. Bukan. Untuk kali gantung itu fungsinya untuk konstruksi berat. Oke, jawabannya salah. Anjing. Oke. Silakan didengar, simak jawabannya itu. Fungsi daripada pembengkokan besi dibengkokkan sebesar 130 derajat pada ujung bagel adalah untuk supaya meningkatkan daya rekat tulangan geser atau tulang bagel terhadap terhadap inti beton, sehingga tulangan bagel dapat mengikat tulang utama
dengan sempurna ketika terjadi gaya geser atau gaya gempa. Itulah jawaban daripada fungsi untuk pembengokan besi 135 derajat. Lanjut, pertanyaan ke-13. Apa fungsi dari perintah H? Silakan. 13. Oke, Andrian Setiana. Fungsi dari perintah kan bang? Ya, benar. Itu untuk mengarsir bang, of hedge. Oke, benar. Nilainya sempurna. Andrian, selamat. Yang untuk Andrian tidak boleh lagi menjawab, jadi jawab untuk oleh kawannya karena batasnya adalah 5 poin. Selanjutnya pertanyaan ke-14. Oh, nyambung bah batuknya. Apa fungsi perintah dari B? Oke, Khairunisa, silakan jawab. Khairunisa, ya ini dia. Apa tadi bang? Apa fungsi perintah dari B? B. Ya. Silakan jawab. Khairunisa. Skip dia bang, nggak bisa dia bang. Sabar ya, sabar. Kasih waktu dulu kawannya. Oke, Khairunisa. Skip bang, skip. Gua skip, lanjut ke Zerhan. Fungsi dari B itu boleh menebalkan huruf. Salah. Yes no. Ya. Salah. Perintah daripada B adalah untuk ngeblok gambar atau objek agar ketika dikopikan tidak pecah, seperti halnya kop ketika kita copy sudah terjadi satu komplit. Itu dia. Jadi hangus. Oke. Hangus bang ya. Ya, lanjut. Selanjutnya apa fungsi perintah dari SE? Ya. Silakan. Ini 15 ya. Pertanyaan ke-15. Silakan. Apa fungsi perintah dari SE? Ya, Junior, silakan Junior. Untuk menyekalahkan objek ya bang? Apa? Untuk menyekalahkan objek sekali. SE, salah. Oke, lanjut kepada Anugrah. Anugrah. Untuk settingan dari draftingnya bang. Oke, bener, settingan drafting. Jadi itu settingan draftingnya berupa untuk munculkan simbol midpoint, endpoint. Ya, itu dia. Poin lagi untuk Anugrah. Lanjut ke pertanyaan 16. Apa fungsi perintah dari apa ya? M. Silakan. Yang mudah-mudah aja nih. Perintah dari M. Oke, Rafli Aulia Permana. Rafli? Bang. Apa? Itu bukannya Junior tadi ya bang? Enggak, di atasnya ada lagi. Rafli Aulia Permana. Ya bang. Apa Rafli? Memindah atau menggeser objek. Oke, benar. Sekarang bang cari namanya dulu. Rafli Ada bang nih. Aulia Permana. Oke, ini benar. Itu poin Rafli.
Selanjutnya pertanyaan 17. Apa fungsi perintah dari Apa ini? E? Ya, silakan. Oke, Dio. Habis waktunya. Sisi 3. Oke. Aduh. Tiba-tiba habis ternyata. Tadi sangat seru.